Disiplin gereja dan kasih Allah. Ketika mendengar kata disiplin gereja, banyak orang langsung membayangkan hukuman, penghakiman, atau penolakan. Tidak sedikit yang merasa takut atau terluka karena pengalaman disiplin yang disampaikan tanpa kasih. Namun jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan melihat bahwa disiplin gereja bukanlah lawan dari kasih Allah, melainkan salah satu wujud kasih Allah yang paling serius dan bertanggung jawab. Kasih Allah bukan kasih yang membiarkan dosa merusak hidup umatnya. Kasih sejati justru peduli pada kebenaran dan keselamatan jiwa. Ibrani 12 ayat 6 berkata, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Ayat ini menegaskan bahwa disiplin adalah tanda hubungan, bukan penolakan. Allah mendisiplin karena Dia mengasihi, bukan karena Dia ingin menghukum. Disiplin gereja memiliki tujuan yang jelas, pemulihan, pertobatan, dan pertumbuhan rohani. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menolong seseorang kembali kepada jalan yang benar. Matius 18 ayat 15 berkata, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali." Yesus menekankan pendekatan yang pribadi, penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada pemulihan relasi. Dalam dunia yang semakin relatif terhadap kebenaran, disiplin gereja sering dianggap tidak relevan atau terlalu keras. Namun gereja dipanggil untuk hidup kudus, bukan mengikuti standar dunia. 1 Korintus 5 ayat 6-7 berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru." Paulus mengingatkan bahwa dosa yang dibiarkan tanpa penanganan akan mempengaruhi seluruh tubuh Kristus. Namun penting untuk dipahami bahwa disiplin gereja harus selalu dilakukan dalam kasih dan kerendahan hati. Tanpa kasih, disiplin berubah menjadi penghakiman. Tanpa kebenaran, kasih berubah menjadi kompromi. Galatia 6 ayat 1 berkata, "Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan." Disiplin yang alkitabiah dilakukan dengan sikap lembut dan kesadaran bahwa kita semua bergantung pada anugerah. Kasih Allah terlihat jelas dalam kesediaannya menegur umatnya. Teguran adalah bentuk perhatian. Allah tidak tinggal diam ketika anak-anaknya berjalan menuju kehancuran. Amsal 3 ayat 11-12 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan tegurannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Teguran adalah bahasa kasih dari Bapa Surgawi. Disiplin gereja juga mengingatkan kita bahwa gereja adalah tubuh, bukan kumpulan individu yang berjalan sendiri-sendiri. Apa yang dilakukan satu anggota mempengaruhi yang lain. 1 Korintus 12 ayat 26 berkata, "Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita." Karena itu, disiplin bukan urusan pribadi semata, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama sebagai tubuh Kristus. Bagi mereka yang sedang menjalani disiplin, firman Tuhan mengajak untuk tidak mengeraskan hati. Disiplin memang menyakitkan, tetapi membawa buah kebenaran. Ibrani 12 ayat 11 berkata, "Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya." Allah tidak berhenti pada teguran, Dia membawa kita kepada pemulihan. Bagi gereja, disiplin harus selalu diiringi dengan pintu pengharapan. Ketika seseorang bertobat, gereja dipanggil untuk mengampuni dan menerima kembali. 2 Korintus 2 ayat 7-8 berkata, "Kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya jangan ia tenggelam dalam duka cita yang terlampau besar. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia." Kasih Allah selalu memberi kesempatan untuk bangkit kembali. Disiplin gereja mengajarkan bahwa kekudusan dan kasih tidak pernah bertentangan. Keduanya berjalan bersama.
Allah kudus, tetapi juga penuh kasih. Gereja dipanggil untuk mencerminkan kedua sifat ini. Efesus 4 ayat 15 berkata, "Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus." Kebenaran tanpa kasih melukai, kasih tanpa kebenaran menyesatkan. Mungkin hari ini kamu terluka oleh disiplin yang pernah kamu alami, atau kamu bingung melihat praktik disiplin di gereja. Firman Tuhan mengingatkan bahwa hati Allah selalu tertuju pada pemulihan, bukan penghancuran. Dia adalah Bapa yang mendidik, bukan hakim yang kejam. Jika disiplin dilakukan sesuai kehendak Tuhan, kasih Allah akan selalu menjadi dasarnya. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang mendidik. Ajari kami memahami disiplin MU sebagai tanda perhatian-Mu, bukan penolakan MU. Berikan hikmat kepada gereja MU untuk menegakkan kebenaran dengan kasih, dan berikan kerendahan hati kepada kami untuk menerima teguran demi pertumbuhan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.